kita bertumbuh di dalam segala hal ke arah Dia. Kristus yang adalah kepala, tetapi dengan teguh berpegang kepada kebenaran di dalam kasih, kita bertumbuh di dalam segala hal ke arah Dia. Kristus yang adalah kepala. Efesus 4 ayat 15. Efesus 4 ayat 15. Oke, Miss, Tuhan Yesus memberkati. Satu. Shalom, Miss. Halo, silakan. Wah, antusias sekali anak-anak. Silakan. Rame kalian ya. Ayo bos. Good job. Wah mantap. Sini, Leoni. Selamat sore. Tapi sendalnya susun Leoni sampai sini. Iya, bagus. Anak lagi belajar, diskusi. Udah jadi, Miss Lia ya. Ayo sini Miss Lia. Nah, bagus. Ini bagus. Mana cepat. Miss Lia. Belum siap kesenggol. Gak apa-apa, sini Miss Lia. Teman-teman JKC, wah luar biasa ya Kak. Hari ini pasti semuanya semangat memuji dan menyembah Tuhan, benar? Iya dong. Kalau Kakak semangat gak? Semangat. Antusias gak? Antusias. Ayo bilang ke teman-temannya, ayo semangat. Ayo semangat. Ayo memuji Tuhan. Ayo memuji Tuhan. Wah, ayo adik-adik sama-sama kita siapkan hati kita. Sama-sama kita bangkit berdiri, kita mau siap memuji dan meninggikan nama Tuhan. Sebelumnya kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Bapa, kami sungguh bersyukur karena Engkau begitu baik ya Tuhan. Kami boleh memuji meninggikan nama-Mu kembali ya Bapa. Saat ini kami mau bersuka cita ya Tuhan Yesus, bersorak-sorai meninggikan Engkau Raja di atas segala Raja, Bapa yang baik bagi kami. Terima kasih Yesus, kami berdoa, kami mengucap syukur, kami siap memuji nama-Mu. Haleluya, amin. Haleluya, siap memuji dan meninggikan Tuhan, boleh tepuk tangannya dulu, haleluya. Takutlah akan
ya Miss ya. Ya Kak Pica ya. Bener kan Kak Pica? Iyalah Missnya lupa. Kak Pica enjoy banget memuji Tuhan tadi sampai lompat-lompat keringatan topinya kayaknya udah mau lepas ya. Kita mau sama-sama on fire? Fire. Kita teriakan on fire. 1, 2, 3. On fire. Haleluya. Siap untuk memuji dan meninggikan nama Tuhan. Haleluya. Saat ini kita mau memuji menyembah Tuhan. Mari adik-adik di rumah, silakan kembali duduk. Kita mau datang ke hadirat Tuhan dengan sungguh-sungguh untuk mendengarkan firman Tuhan. Mari siapkan hatimu untuk ditaburi kebenaran firman Tuhan. Haleluya. Saat ini kami Tuhan mau menyembah-Mu ya Bapa. Sebab kerinduan setiap kami adalah untuk menyenangkan hati-Mu. Bertahtalah Tuhan di atas penyembahan kami saat ini. Kami menyatakan kami mau menyenangkan hati-Mu ya Yesus. Haleluya Tuhan, haleluya.
sungguh-sungguh mendengarkan firman-Mu pada saat ini Tuhan. Sebab kami mau menyenangkan hati Tuhan, kami mau memuliakan nama Tuhan. Bekerjalah Tuhan lewat firman-Mu bagi setiap kami, ubahkan setiap hati kami, ajari kami untuk melakukan firman-Mu, berikan kami roh kudus-Mu untuk menuntun, memimpin, mengajari setiap kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, kami buka hati kami untuk kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Yesus yang siap mendengarkan firman Tuhan, sama-sama kita katakan, Amin.
Apa kabarnya hari ini? Miss percaya setiap teman-teman Joy Kids tetap sukacita ya. Walau apapun yang terjadi yang ada di sekitar kita, kita harus tetap bersyukur dan bersukacita karena kita percaya Tuhan pasti akan menyertai dan melindungi kita. Amin. Oke, sekarang ambil Alkitabnya karena kita mau belajar tentang firman Tuhan sama-sama. Oke, sudah diambil Alkitabnya? Amin. Baik, hari ini Miss mau bercerita kepada teman-teman Joy Kids yang berjudul Lakukanlah Hal yang Benar. Lakukanlah hal yang benar diambil dari ayat Alkitab kita di Ulangan 28 ayat yang ke-13. Semua sudah dapat? Ulangan 28 ayat ke-13. Oke, dibacakan ya untuk kita semua. Tuhan akan mengangkat engkau menjadi kepala dan bukan menjadi ekor. Engkau akan tetap naik dan bukan turun. Apabila engkau mendengarkan perintah Tuhan Allahmu yang kusampaikan pada hari ini, kau lakukan dengan setia. Amin. Nah, cerita dari Ulangan 28 ayat 13 ini menceritakan bahwasanya Tuhan akan memberkati kita apabila kita setia untuk melakukan hal-hal yang benar di mata Tuhan. Nah, sekarang Miss mau nanya nih sama setiap teman-teman Joy Kids. Pernah lihat ikan kan? Ikan kan ada kepalanya dan juga ada ekornya. Nah, jadi Miss perumpamakan dari tangan Miss ya. Nah, kalau ikan itu pernah nggak lihat ekornya duluan yang jalan baru kepalanya? Gak pernah kan? Mungkin itu ikan jadi-jadian kali ya. Tapi kalau yang sebenarnya kan ikan yang di depan dan ekor yang mengikuti di belakangnya kan. Nah, jadi firman Tuhan ini bisa kita ambil kalau kepala ikan itu, oh ya juga gini, Miss juga pernah, Miss baru teringat nih, Miss juga pernah kalau makan ikan mas, orang tua Miss dulu pernah bilang, kamu makan kepala ikannya aja, gak usah makan ekor ikan masnya. Loh kenapa ma? Miss tanya begitu ya. Karena kalau makan kepalanya kamu bisa jadi orang sukses, bisa jadi orang hebat. Wah, masa iya sih mah? Iya, makan kepala ikannya aja, jadi ekornya dibuang dong. Ya itu gak usah dimakan deh gitu kan. Terus ternyata setelah Miss tahu dari firman Tuhan, kepala itu tidak semata-mata kita itu orang yang hebat, orang yang pangkatnya tinggi, atau kalau di kantor mama papa kita bekerja dia jadi bosnya gitu kan. Nah, tapi ternyata di firman Tuhan mengatakan bahwa kalau kita menjadi kepala, kita itu menjadi panutan ataupun contoh bagi setiap orang yang ada di sekitar kita, baik itu di rumah, di sekolah, di lingkungan sekitar rumah kita, tetangga kita. Kita itu menjadi orang yang melakukan hal yang benar dan patut dicontoh. Jadi kita bisa mempengaruhi orang lain juga untuk berbuat baik. Nah, kalau ekor dia seperti orang yang suka ikut-ikutan. Jadi kepalanya pergi kemana, ekornya ngikutin. Nanti kepalanya belok ke kanan, ekornya ngikutin ke kiri, ekornya ngikutin. Jadi seperti terombang-ambing ya kan. Jadi dia tidak punya prinsip bahwasanya dia anak Tuhan, dia harus melakukan hal yang benar. Nah, pasti setiap teman-teman Joy Kids sudah pasti tahu ya apa hal-hal yang benar yang kita harus lakukan sehari-hari. Patokannya sih dari 10 firman Tuhan. Nah, pasti teman-teman Joy Kids sudah pada tahu kan 10 perintah Tuhan Yesus. Nah, apabila kita melakukan ke-10 firman Tuhan itu, pasti Tuhan akan senang sama kita dan Tuhan akan memberkati kita dengan luar biasa. Miss yakin setiap teman-teman Joy Kids pasti mau menjadi kepala, panutan Tuhan, panutan buat orang-orang yang ada di sekitar kita supaya apa? Supaya Tuhan sayang sama kita dan memberkati kita. Oke? Di dalam Alkitab juga kisah Yusuf mirip dengan cerita bukan menjadi ekor tetapi menjadi kepala. Miss akan kilas balik sebentar ya bercerita tentang Yusuf. Nah, Yusuf memiliki 12 orang saudara dan 11 orang saudara dan ayahnya bernama Yakub. Jadi ayah Yakub memiliki 12 orang anak laki-laki. Nah, suatu malam Yusuf pernah bermimpi dan di dalam mimpinya Yusuf
pernah bermimpi bahwa dia sedang mengikat gandum, berkas-berkas gandum di ladang bersama saudara-saudaranya. Kemudian di ladang tersebut tiba-tiba berkas gandum Yusuf berdiri tegak, dan ke-11 berkas gandum itu yang lainnya punya saudara-saudara yang menyembah berkas gandumnya Yusuf. Kemudian dia juga bermimpi, ada 2 mimpi Yusuf. Yang kedua, dia bermimpi bahwa matahari, bulan, dan 11 bintang sujud menyembah kepada Yusuf. Wow. Jadi pada saat dia sudah bangun, dia sampaikan kepada ayahnya Yakub hal tersebut, mimpinya tadi, dan itu didengar oleh 11 orang saudara Yusuf yang lainnya. Mereka langsung bergosip nih kan, bergosip, sombong banget ya Yusuf itu, emangnya dia udah pasti lebih hebat daripada kita, mimpinya kok seperti itu. Nah, jadi karena iri hati dan dengki dari 11 saudara Yusuf tadi, mereka berencana untuk membunuh Yusuf. Lalu ada 1 orang saudaranya yang bernama Ruben berkata kepada 10 orang saudara yang lain yang hendak membunuh Yusuf, mengatakan, tidak usah, kita masukkan saja dia ke dalam sumur yang dalam supaya dia mati dimakan binatang buas. Nah, kemudian Ruben mengatakan seperti itu sebenarnya supaya dia bisa menyelamatkan Yusuf, karena sebenarnya dia sayang kepada Yusuf dan tidak tega untuk membunuh Yusuf. Lalu belum sampai keesokan harinya, ternyata 10 orang saudara yang lain setelah Yusuf masuk ke dalam sumur, mereka mengangkat Yusuf ternyata untuk dijual kepada orang Israel untuk dijadikan budak ke Mesir. Kemudian mereka mengambil Yusuf dari sumur itu dan menjualnya. Lalu jubah Yusuf dicelupkan ke dalam darah kambing. Kemudian mereka melapor kepada ayah Yakub bahwasanya Yusuf sudah mati dimakan hewan buas. Wah, kejam sekali ya saudara-saudaranya. Lalu kemudian Ruben yang tadinya mau mengambil Yusuf itu juga, wah, kenapa ya saudara-saudaraku itu mengambil saudaraku dan menjadi tetap untuk menjual Yusuf kepada orang Israel. Dia sebenarnya sangat sedih sekali. Lebih-lebih sedihnya ayah Yakub, karena dia sangat sedih anaknya kesayangannya diambil orang dan dikatakan sudah dimakan binatang buas. Ayahnya tidak tahu kalau Yusuf itu dijual ke Mesir, gitu kan? Nah, jadi akhirnya dijuallah Yusuf dengan harga 20 sikal. Lalu orang Israel tadi membawa Yusuf ke tanah Mesir untuk menjadi budak Raja Fir'aun. Nah, kemudian ada pengawal Raja Fir'aun yang bernama Potifar. Di rumah Potifar lah Yusuf menjadi hambanya Potifar. Lalu Yusuf ini, walaupun dia sudah dijual, dia tetap berkelakuan manis dan dia tidak bersungut-sungut dengan kehidupannya yang walaupun dia sudah dijual oleh saudara-saudaranya. Dia tidak mau sedih lama-lama karena dia yakin dan percaya Tuhan Yesus pasti akan tetap melindungi dia. Yusuf tetap berdoa kepada Tuhan dan Yusuf tetap melakukan hal-hal yang benar. Bahkan Potifar sangat menyayangi Yusuf sampai Yusuf diangkat menjadi asistennya, menjadi orang yang dipercayakan oleh Potifar untuk melihat kondisi kerajaan Firaun. Lalu saking baiknya Yusuf, dan Yusuf ini sangat tampan adik-adik, istri Potifar menggoda Yusuf, tapi Yusuf tidak mau. Bahkan Yusuf lari dari istri Potifar itu karena dia selalu menggoda Yusuf. Kemudian karena istri Potifar ini jahat, dia mengambil jubahnya si Yusuf pada saat Yusuf berlari. Kemudian dia memfitnah, dia melaporkan kepada Raja Firaun bahwasanya Yusuf berbuat yang tidak-tidak kepada dia. Kemudian Raja Firaun memerintahkan pengawal-pengawalnya, tangkap Yusuf, masukkan dia ke dalam penjara, katanya begitu. Jadi Raja Firaun dan Potifar kecewa kepada Yusuf karena kejadian tersebut. Padahal itu fitnah dan bohong dari istri Potifar itu tidak benar, ya kan? Kita semua sama-sama tahu. Lalu Yusuf dimasukkan ke dalam penjara. Di dalam penjara pun Yusuf selalu melakukan hal yang baik dan dia tetap berdoa kepada Tuhan. Bahkan kepala penjara sangat menyayangi Yusuf. Mungkin Yusuf di dalam penjara juga baik dan rajin bersih-bersih kali ya. Bahkan mungkin sel tahanan dia itu lebih bersih dari sel tahanan
tawanan yang lain, ya kan? Jadi kepala penjara itu juga mengangkat Yusuf untuk menjadi pengawas kepada tawanan-tawanan yang lain. Wah, di penjara pun dia rajin berdoa, dia rajin bersih-bersih, dan dia menjadi pengawas di dalam penjara itu. Nah, pada suatu saat teman-temannya Yusuf pernah bermimpi. Lalu Yusuf menafsirkan mimpi teman-temannya itu, dan ternyata kejadiannya benar gitu. Jadi teman-temannya juga sangat menyayangi Yusuf karena dia bisa mengartikan dari mimpi-mimpi teman-temannya tersebut. Nah, hal ini terdengar oleh Raja Firaun karena Raja Firaun baru saja bermimpi ada 7 ekor lembu kurus memakan 7 ekor lembu yang gemuk, dan ada juga bulir gandum yang besar dimakan oleh bulir gandum yang kecil. Jadi Raja Firaun bingung, apa ya arti dari mimpi saya ini? Kenapa bisa seperti ini ya mimpinya? Nah, hal ini kan teman-teman Yusuf tadi kan sudah pada tahu kalau Yusuf bisa mengartikan mimpi. Mereka kasih tahu, maka Firaun menyuruh teman-temannya Yusuf untuk memanggil Yusuf ke dalam istana dan mengartikan mimpinya itu. Ternyata Yusuf bisa mengartikannya adalah bahwa akan ada 7 tahun, jadi 7 lembu yang gemuk itu memakan 7 ekor lembu yang kurus, itu adalah 7 tahun masa kelimpahan. Kemudian yang kurus-kurus itu, lembu yang kurus dan juga biji gandum, bulir gandum yang kurus itu adalah 7 tahun masa pancaklik ataupun masa kesusahan. Jadi Yusuf mengatakan bahwa 7 tahun itu kita harus menimbun bahan-bahan makanan, gandum sebanyak-banyaknya agar di 7 tahun kemudian setelah masa 7 tahun kelimpahan itu, di 7 tahun yang bahwasanya ada pancaklik tadi, kita sudah punya stok makanan nih. Nah, jadi Yusuf begitu pintar dan cermat sekali. Akhirnya hal itu pun benar-benar terjadi di seluruh negeri. Jadi Firaun mengangkat Yusuf karena Yusuf sangat bijaksana. Jadi Raja Firaun sangat senang sekali. Nah, jadi Yusuf apapun yang dia lakukan selalu berhasil. Ya kan? Baik itu di tempat Potifar, baik itu di penjara, dan Raja Firaun pun menyayangi Yusuf sekali. Nah, akhirnya Yusuf menjadi orang nomor 2 yang berkuasa di tanah Mesir. Kemudian pada saat terjadi kelaparan di negeri itu, tanah Kanaan tempat ayah Yakub dan 11 saudaranya yang lain juga mengalami hal yang sama. Mereka mendengar bahwasanya di tanah Mesir memiliki stok makanan yang sangat banyak sekali. Nah, akhirnya 11 orang saudaranya tadi datang ke tempatnya Yusuf dan meminta untuk membeli gandum-gandumnya. Nah, apa yang terjadi? Apakah Yusuf tidak memberikannya? Nah, walaupun Yusuf sempat menjebak saudara-saudaranya dengan memasukkan piala dan uang ke dalam karung. Nah, tapi itu hanya untuk memberi pelajaran sedikit kepada saudara-saudaranya supaya mereka tidak lagi berbuat hal-hal yang tidak baik, ya kan? Nah, jadi kita harus seperti Yusuf, sekalipun kondisi kita, lingkungan kita, sekitar kita tidak baik, kita tidak usah ikut-ikutan, ya kan? Nah, seperti di firman Tuhan juga tadi, kita tidak usah menyimpang ke kanan dan ke kiri. Kita tetap mengikuti Allah dan beribadah kepada Tuhan Yesus. Amin. Setiap teman-teman Joy Kids siap untuk menjadi berkat, siap untuk menjadi kepala, terus naik dan tidak turun. Haleluya. Amin. Nah, teman-teman Joy Kids, kita tutup Alkitabnya karena kita mau bersama-sama berdoa ya. Mari kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, karena kami sudah, Tuhan Yesus, Engkau ajarkan bahwasanya kami bisa menjadi berkat Tuhan Yesus dengan cara kami melakukan hal-hal yang benar yang menjadi kesukaan Tuhan Yesus di dalam kehidupan kami sehari-hari. Berikan kami kekuatan dan kemampuan Bapa agar kami bisa melakukan hal-hal yang baik Tuhan Yesus dimanapun kami berada, baik di rumah, di sekolah, maupun di lingkungan sekitar kami. Karena kami percaya Tuhan Yesus, Engkau pasti akan memberkati kami dengan luar biasa Tuhan Yesus apabila kami melakukan hal-hal yang baik dengan setia. Tuhan Yesus, lindungilah kami dimanapun kami berada saat ini Tuhan Yesus, dan juga orang tua kami Bapa.
Berkati Tuhan, jauhkan segala virus-virus penyakit daripada kami Tuhan Yesus, agar kami tetap Tuhan Yesus bisa beribadah Tuhan Yesus kepadamu saja ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus, setiap teman-teman Joy Kids, mari kita sama-sama mengatakan amin. Nah teman-teman Joy Kids, Miss punya ayat hafalan ini buat setiap teman-teman Joy Kids. Yuk kita pelajari sama-sama ya. Tuhan akan mengangkat engkau menjadi kepala dan bukan menjadi ekor. Engkau akan tetap naik dan bukan turun apabila engkau mendengarkan perintah Tuhan Allahmu yang ku sampaikan pada hari ini. Kau lakukan dengan setia. Ulangan 28 ayat 13. Sekali lagi ya. Tuhan akan mengangkat engkau menjadi kepala dan bukan menjadi ekor. Engkau akan tetap naik dan bukan turun apabila engkau mendengarkan perintah Tuhan Allahmu yang ku sampaikan pada hari ini. Kau lakukan dengan setia. Ulangan 28 ayat 13. Oke, Miss tunggu ya setiap teman-teman Joy Kids melafalkannya. Shalom, bye-bye. Adik-adik semuanya, teman-teman JKC pasti sangat diberkati oleh kebenaran firman Tuhan ya kan? Iya dong. Pastinya. Kalau Kak Pica diberkati, pasti adik-adik semua diberkati. Amin. Amin. Nah, Miss Gracia dan Kak Pica di sini mau mengingatkan, Bible class kita akan diadakan pada hari Sabtu di minggu keempat ya. Adik-adik jangan lupa datang ke gereja di hari Sabtu jam 4 sore. Kita akan belajar sama-sama tentang kebenaran firman Tuhan. Haleluya, seperti biasa kita mau mengumpulkan persembahan. Ada 2 cara, adik-adik dapat mentransfer ke rekening atau men-scan kode QR, atau adik-adik bisa memasukkan persembahan perpuluhan ke dalam amplop yang sudah disediakan. Kemudian adik-adik dapat mengantarnya ke gereja. Haleluya. Kita akan mengakhiri pujian penyembahan kita hari ini, kita akan mengakhiri ibadah kita ini. Jangan lupa kita akan ketemu lagi di minggu depan. Pastikan adik-adik tetap ketemu sama Miss dancernya, oke? Mari sama-sama kita tutup mata, kita bersatu di dalam doa. Kita mau berdoa untuk ibadah kita hari ini. Kami bersyukur Tuhan Yesus, karena kebaikan Tuhan kami boleh memuji meninggikan nama-Mu ya Bapa. Kami sungguh bersyukur Tuhan, kami bersuka cita, kami mendapatkan sukacita yang baru, anugerah yang baru, damai sejahtera yang baru ya Bapa, ketika kami memuji meninggikan nama-Mu dan kami mendengarkan firman-Mu ya Bapa. Bapa di surga, saat ini kami mau berdoa Tuhan Yesus buat adik-adik kami ya Bapa, buat teman-teman kami JKC dimanapun mereka berada saat ini, dimanapun saat ini mereka mendengarkan live streaming ibadah ini ya Bapa. Kau yang mengurapi mereka ya Tuhan, Kau berkati kesehatan mereka ya Bapa. Kalau mereka saat ini sudah mulai sekolah ya Bapa, secara offline ya Tuhan Yesus, biarlah Engkau Allah yang memberkati ya Bapa. Bentengi mereka dengan kekuatan yang baru ya Bapa, supaya mereka tidak terkena virus-virus ya Bapa yang mencoba mengganggu kesehatan mereka ya Tuhan Yesus. Kami serahkan kesehatan anak-anak JKC, teman-teman JKC sepanjang 1 minggu ini ke dalam tangan Tuhan, tutup bungkus dengan kuasa Roh-Mu ya Bapa. Kami juga berdoa Tuhan buat orang tua, teman-teman JKC ya Bapak, buat adik-adik JKC ya Tuhan, biar Engkau Allah yang senantiasa memberkati ya Bapak. Limpahkan berkat-Mu ya Bapak bagi setiap orang tua teman-teman JKC ya Bapak, juga kesehatan yang hanya daripada Tuhan, biarlah mereka kuat, mereka semangat ya Bapak. Jauhkan mereka dari segala penyakit, biarlah mereka tetap bersuka cita dan damai sejahtera ya Tuhan Yesus. Kami juga mau serahkan ya Tuhan Yesus
ibadah JKC yang kami laksanakan secara offline pada hari ini. Biar Engkau Allah yang turut campur tangan memberkati setiap kami yang datang ya Tuhan. Kami percaya Tuhan kami mendapat sukacita yang baru ketika kami memuji menyembah Tuhan. Terima kasih Yesus buat hari ini, kami sungguh bersyukur Tuhan. Berkati kota kami, berkati negara kami. Kami percaya belas kasihan Tuhan turun bagi kota dan negara kami. Kami percaya Tuhan Engkau Allah yang dapat melakukan segala sesuatu. Bahkan virus corona dapat Engkau atasi ya Bapa di dalam nama Yesus. Kami percaya Engkau Allah yang sanggup melakukan segala sesuatu. Persembahan dan perpuluhan yang kami serahkan, biarlah Engkau Allah yang sucikan, kuduskan dengan darah Roh-Mu, biarlah semua itu untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, terima kasih ya Bapa. Kami serahkan ibadah kami saat ini ke dalam tangan Tuhan. Kami percaya itu menjadi dupa yang harum dan menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Yesus yang baik. Di dalam nama Yesus kami berdoa, kami ucap syukur. Haleluya. Amin.